Assalamualaikum bapaknya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman semua nih, saya lagi berada di sebuah hotel yang sangat terkenal ya di Purwokerto. Hotelnya disebut dengan Hotel Rosinda. Nah, di sini ada banyak sekali orang-orang sukses yang dilahirkan dari pendidikan NASA di Purwokerto ini. Nah, salah satu pentolanya adalah beliau. Nah, Pak Pratomo Wahyu Anggoro yang menjadi gawang dari bisnis NASA ini. Nah, di sini juga di samping saya ada wanita yang sangat luar biasa dan beliau sangat menginspirasi ya. Sudah di mana-mana jaringan pemasarannya. Nah, langsung saja nanti kita akan bertemu dengan dua wanita yang luar biasa. Yang pertama ada di samping saya Mbak Fitri Nuraini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cerita Mbak perjalanannya di NASA itu bagaimana gitu? Perjalanan di NASA ya kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Alhamdulillah ini sudah perjalanan 3,5 tahun di NASA. Berawal dulu mengikuti KDI Plus bukan dipaksa ya, saya sebenarnya penasaran sama yang namanya KDI Plus, cuman karena waktu itu kendala diizin suami, akhirnya harus sering ditunda dan alhamdulillah tepatnya Januari 2017 bisa mengikuti KDI Plus. Alhamdulillah disitulah jadi yang dulunya belum paham jadi paham dan alhamdulillah pola pikir pun semakin terbuka dan semakin ini potensi bisnis NASA itu seperti ini. Yang dulunya cuman pahamnya itu saya cuman dapat jual kristal dapat untung sekian, taunya kan seperti itu, tapi ternyata lebih dari itu ya. Dan alhamdulillah karena KDI itulah sehingga satu persatu target impian saya itu tercapai. Alhamdulillah salah satunya bisa merisenkan suami. Alhamdulillah ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Fitri ya. Saya sampai berkaca-kaca ini ya teman-teman, saya sampai berkaca-kaca mendengar ceritanya karena memang perjalanan memang tidak mungkin mudah ya, harus ada harga yang harus dibayar untuk mencapai sebuah perjalanan. Iya gitu. jadi ingat dulu Mbak, waktu mau KDI ya, yang itu yang jadi salah satu motivasi saya untuk terus bergerak. Jadi ketika mau mengikuti KDI itu kan saya harus tinggal anak. Jadi dulu itu waktu mengikuti KDI Plus, saya sama suami kan naik motor ya, anak itu kan ditinggal. Nah, ketika ditinggal itu awalnya bilang iya, tapi ternyata pas waktunya ditinggal itu nggak mau, dia ngamuk nangis ya, tapi mau nggak mau karena udah niatan akhirnya ditinggal juga. Nah, perjalanan kurang lebih 6 jam karena waktu itu kan memang kita belum pernah keluar kota naik motor jauh ya, belum pernah, jadi itu pengalaman pertama. Dan setelah 6 jam sampai dulu di mana ya, Purwokerto kota, di Hotel Tiara waktu itu. Nah, sampai hotel langsung buka HP itu ternyata udah chat dari adik saya ya. Di situ tuh lihat anak saya itu yang lagi ngamuk Mbak. Jadi dia kamarnya adik saya itu udah berantakan semua. Jadi mulai pakaian, sepatu semuanya tuh udah dilempar-lempar gitu ya, sambil dilihatin fotonya yang lagi nangis. Baper ya. Yang matanya merah, terus pokoknya itu nggak mau diam itu selama hampir ya setengah hari lah ya, sampai adikku tuh mau kerja nggak boleh kayak gitu. Nah itu yang sampai sekarang jadi nguatin saya maksudnya itu saya udah dibela-belain seperti ini gitu, pokoknya saya harus bisa sukses gitu biar nanti saya itu waktunya bisa lebih banyak untuk keluarga. Jadi itu pertama kalinya Mbak Fitri meninggalkan anak. Iya, itu jauh gitu ya. Betul. Sebelumnya kan belum pernah ini, kalau kemana-mana ya diajak. Paling juga nggak pernah pergi jauh Mbak. Itu baru pengalaman pertama. Oke, luar biasa ya. Jadi itu karena orang-orang tersayang di sekeliling kita yang menjadi semangat. Betul, gitu. Yang memotivasi ya. Kita di sini tuh kalau dulu kan egois ya, mikirnya kan ke diri sendiri gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah di KDI itu yang mengajarkan kita bahwa kita itu di NASA itu sukses itu
nggak bukan hanya untuk diri sendiri gitu, tapi ada orang lain yang harus kita perjuangkan, misalkan orang tua ya kan, saudara, terus juga yang jelas itu adalah lingkungan terdekat kita juga kayak gitu. Karena pernah nih ada pengalaman juga ya Mbak, ada waktu itu kejadian tetangga, tapi saya nggak tahu sama sekali ya, tetangga itu selama 2 minggu itu nggak ada penghasilan sama sekali antara dia sama suaminya, sehingga anak-anaknya dan dia itu harus puasa. Masya Allah. Sedangkan saya di rumah ibaratnya meskipun hanya cuman makannya nasi sambal tempe, tapi itu ada sisa gitu. Tapi kenapa kok harus di sekeliling saya ada yang seperti itu dan nggak tahu gitu. Nah itu yang menjadikan salah satu motivasi juga gitu. Ya Allah, saya harus bisa berhasil dan saya harus bisa sukses agar saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga tidak ada orang sekeliling saya, terdekat saya yang sampai seperti itu gitu. Ya, alhamdulillah ya Mbak, intinya yang nomor satu adalah niat yang sungguh-sungguh. Betul. Dan juga ingat sama impian untuk membahagiakan keluarga. Betul sekali, itu pokoknya kunci utama. Karena kan kita di sini modalnya cuman kalau dulu saya 60.000 ya Mbak, kalau sekarang kan 200.000. Nah biasanya kalau orang yang hanya bermodal sekian itu mau mundur kapan aja itu santai, saya nggak rugi banyak kok. Beda kalau kita dengan modal misalkan 10 juta, 20 juta mau mundur itu masih pikir 2 kali, bahkan 10 kali ya kan. Nah tapi di sini yang jadi modal kita ya itu adalah niat yang kuat gitu, impian. Nah itu yang penting adalah impian dan target yang menjadikan kita akan terus bergerak. Ya itu mungkin satu lagi nih, udah komplit banget sebenarnya dari Mbak Fitri. Mungkin ada satu lagi ditambah mungkin pesan untuk teman-teman yang mereka tuh kadang merasa down gitu ketika menghadapi masalah. Pasti setiap distributor akan mengalaminya. Ya. Terutama juga Mbak Fitri juga seperti itu ya. Sering. Nah oke, mungkin pesannya apa? Jadi gini, untuk teman-teman sebenarnya nggak hanya dalam berbisnis ya, mungkin dalam kehidupan pun, dalam kehidupan itu juga ada yang namanya kendala atau halangan atau ujian seperti itu. Ibaratnya tuh gini Mbak, ketika kita melakukan sebuah perjalanan ya, ini saya ingat banget kata waktu itu waktu mengikuti acara praktisi Marsenus waktu itu ya. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan ya, naik mobil entah naik motor, itu kita mungkin di depan awalnya nggak ada mulus ya, nanti tiba-tiba di depan ada macet ya kan, habis itu kita bisa nyalip. Nah setelah nyalip harapannya udah nggak ada kemacetan lagi, tapi ternyata kok di depan masih ada lagi kemacetan. Nah coba bayangkan kalau kita itu berhenti Mbak, kita sampai nggak Tempat tujuannya? Nggak sampai kan. Nah yang jelas itu pokoknya kita terus tetap bergerak. Nanti itu meskipun entah itu lambat atau cepat pasti akan sampai ke tujuan. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah yang namanya putus asa ataupun down ya. Ya down itu wajar sekali, manusiawi. Tapi kembali lagi ke di sini niat Anda, tujuan Anda, impian Anda itu apa gitu ya. Kita boleh bermimpi besar, tapi action itu juga harus besar. Itu aja kalau dari saya ya. Yang penting down boleh, tapi harus tetap terus bergerak. Jangan pernah berhenti di jalan. Bahaya berhenti di jalan ya, ramai soalnya. Bahaya untuk diri sendiri dan juga orang lain sekali. ya. Oke, itu baik. Iya. Terima kasih sekali Mbak Fitri Nuraini. Sebentar lagi naik peringkat CDD ya Mbak. Amin ya Allah, didoakan. Anggur juga. Oke, itu tadi teman-teman ya. Aduh, rugi banget kalau nggak nyimak. Kepingin ketemu dengan Mbak Fitri yang luar biasa. Nah, besok segera hadiri KDI Plus Plus selanjutnya. Nah, nanti akan saya share lagi tentang informasi yang luar biasa juga dari orang-orang leader top pokoknya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.